Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua PKL SMK Negeri Karangjaya serta penguji sidang PKL yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Abi Lutfi Winawar dan sebelah kanan saya ada Adi Alfi Alfiana. Kami dari kelas 12 Teknik Mekatronika. Izinkan kami mempresentasikan selama praktek kerja lapangan di Sipi Pudak di bagian price dengan periode dari bulan April sampai bulan November 2024. Paparan ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian di mana saya dan rekan teman saya akan menjelaskan terkait kinerja selama saya PKL serta pengalaman yang didapat untuk menjadi pengalaman kedepannya. Yang pertama ada profil budak saintifik. Profil budak saintifik didirikan pada tahun 1979 di Bandung yang bergerak pada bidang industri manufaktur, alat peraga pendidikan, dan alat laboratorium. Dengan produk utama yaitu peralatan peraga pendidikan untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Sebelum ke intinya, saya ada profil instruktur dan kepala divisi. Di sana ada Bapak Gunandri Rismawan sebagai instruktur PKL di Sipi Pudak Saintifik. Sebelah kanan ada Bapak Yadi Kuspoyadi sebagai kepala bagian divisi price dan penanggung jawab serta operator. Saya akan menjelaskan mesin price. Mesin price yaitu salah satu jenis mesin pengakas yang mampu melakukan berbagai macam dibandingkan dengan mesin lainnya. Mesin press bisa mengerjakan permukaan yang datar maupun yang berlekuk. Dapat diproses dengan mesin ini dengan ketelitian yang tinggi, termasuk pemotongan sudut, celah, roda gigi, dan pemotongan yang lain dapat diberi jarak secara tepat. Ada juga job individu, pertama-tama mengambil barang dari divisi PON dan membawanya ke divisi price, lalu melihat gambar yang ada di SPK surat perintah kerja. Tahap selanjutnya adalah operator mulai menyeting mesin sesuai jarak yang ada di gambar. Setelah settingan pas, dilakukanlah pengembosan dan pengetapan. Jika sudah diembos dan ditap, baru diangkut dan disusun di atas palet dengan rapi untuk dikirim ke divisi pengelasan. Dan di sini juga ada beberapa barang yang sering digunakan di divisi price. Yang pertama, bor, yaitu alat yang digunakan untuk melubangi atau memperbesar lubang pada logam padat. Dan ada juga kolet, adalah salah satu perlengkapan mesin press yang digunakan sebagai pengikat potong atau pisau. Dan ada juga ragum, yaitu alat untuk menahan benda kerja selama operasi pengeboran. Dan ini ada juga beberapa dokumentasi kita saat PKL di Sipi Pudak Saintifik. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab atau ada masukan dan kekurangan dari penguji sidang PKL untuk kami selanjutnya. Cek. Yang ingin saya tanyakan tentang ini setting parameter misalkan di mesin price, kecepatannya atau terus di setting default gitu, atau bisa disetting kecepatan putaran mesin price nah? Kalau untuk pemutaran mesin press bisa disetting pas sesuai barang yang kita kerjakan. Misalnya untuk yang barang yang tebal bisa disetting lagi dengan kecepatan yang tinggi. Biasanya kecepatan itu 1200, kalau yang rendahnya 700 biasanya, Pak. Berarti itu instruksinya sudah ada di SPK ya, jelas intinya. Untuk Kecepatan tadi. Untuk kecepatan tidak ada dalam SPK, itu menyesuaikan bahan saja. Oh, jadi misalkan platnya sekian mili, berarti kita sudah tahu. Ya. Ini settingan parameternya berapa RPM gitu. Ya. Oke. Untuk merubah settingannya kalian bisa sendiri. Bisa. Oke. Terus
hal kedua soal pengoperasian kalian di sana. Berarti kan memang untuk mesin fresh skala industri kan memang lumayan besar gitu, kecepatannya kan tinggi juga. Terus di Sepal kan belum ada yang standar industri seperti di Pudak. Bagaimana kalian menyiasatinya supaya kalian mudah terbiasa? Jadi bisa apa lah untuk diajar ge. Kira-kira kiat-kiat kalian belajarnya kumaha atulah sangkan bisa tereh menyesuaikan. Oh, belajar terus Pak, merajin, mengasah teknik pengukuran. Terus ya saya kan ninggalinya pernah monitoring Twitter itu lewat video. Misalkan saya tidak bisa berhalangan hadir untuk monitoring ke sana, saya juga kan minta bantuan dari Pak Gunandri ya. Pak ningali sih video kan di video nya nanti nge-fresh deh, beres video lanjut di dia, beres video lanjut di dia kan dalam satu tim itu. Berarti kalian sudah terbiasa dan telaten untuk kegiatan tadi pengoboran. Butuh berapa lama waktu sangkan kalian bisa cepat gitu? Untuk waktu jika orang itu masih lama untuk masa kirim, kita santai-santai, tidak terlalu terburu-buru. Nah, kalau orderan sudah mendekati pengiriman, kita cepat melakukan pekerjaan tersebut. Oke. Terus yang kedua, soal kegiatan kan suka adalah lemburan yang memang tidak setiap hari lembur. Menurut kalian ketika lembur itu senang nggak? Pak, kalau lembur lebih senang karena gak ada bapak staff bisa bebas, cuma ada karyawan ngobrol pakai headset, bebas gitu, gak ada yang ngobrol. Jam kerjanya juga lebih sekian, lebih santai. Oke. Berarti kalian lebih senang ketika ada lemburan. Berarti semangat gitu. Oke. Anu kedua, soal ya kan ayah kebetulan di Fresh aya alumni oge. Interaksi kalian dengan alumni dari Karangjaya berarti kelas kalian satu tingkatnya? Dua. Si Raffi Satu. Si Dani sih. Oh iya, dua tingkatnya. Interaksi kalian dengan alumni intens tidak dengan alumni tersebut? Dengan kakak kelas itu cukup baik Pak, alhamdulillah. Terutama di pekerjaan lebih banyak bertanya-tanya tentang pekerjaan. Udah sih Pak segitu aja. Jadi masih komunikasi biasa gitu kan? Komunikasi biasa. Oke, Bangga Pak Andi. Oke, mungkin dari Bapak kalau melihat dari gambar ini kan mesin press-nya termasuk kategori mesin press konvensional ya. Kita belajar dulu mesin konvensional. Bapak menanyakan ada ini kan kamu misalkan dalam menyeting jarak gerak eretan ya mungkin diajarkan misalkan 1 cm harus ada putaran, ada panduan nggak mungkin dari tutor atau kita melihat monitor. Kalau melihat di gambar kan nggak ada monitor ya, kan ada mesin kayak mesin CNC tapi bukan CNC, gerakannya itu kalau kita menggerakkan ya perubahan ada jarak ya, jaraknya misalkan berapa senti gitu kan. Kalau di sana ada nggak ada tampilan di mesinnya? Ada Pak, kalau untuk jarak itu kita menyesuaikan sesuai yang ada di SPK. Ya, begitu. Ada tampilan ini nggak? Tampilannya miliknya ada sentinya ada. Atau kita bukan di raba-raba, kita putarannya gitu kan di berapa putaran ada bergeraknya 1 senti gitu kan ya. Berapa putaran? Atau di tampilan kayak layar komputer kayak kalkulator gitu ada tampilan. Ada tampilannya tiap mesin ada. Oh ya, jadi berarti membantu sekali. Kalau kita di mesin CNC atau mesin bubut kayak kita, misalnya bergerak 1 cm manual, kita kan harus berputar berapa detik sebenarnya sentinya gitu, majunya atau berapa mili. Kan saya tampilan nama, kita nggak usah ragu lagi. Dia bergerak kita tinggal ngelihat, oh ini 1 mili nih atau
berapa senti majunya. Oke, sip. Berarti ini sudah semi otomatis. Ya, oke. Ya, sip lah. Berarti kamu untuk belajar di sana ya. Berarti segi mekaniknya, elektroniknya yaitu tampilannya kan ada sensor. Berarti kalau bergerak ada sensor. Kalau rusak, ada mesin, ada kerusakan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Awal bertanggung jawab dulu siapa, terus prosedurnya seperti apa. Nah. Biasanya ya kalau ada mesin rusak, biasanya kepala divisi langsung ke maintenance Pak untuk ngebenerin mesin-mesinnya, paling gitu. Jadi berarti prosedurnya langsung yang maintenance, tidak oleh kamu paling melaporkan sebagai operator. Oke, sip lah. Mungkin Bapak nggak banyak ya. Mungkin kalau misalkan ini kan kalian belajar satu mesin yang tidak ada di sekolah, ranah mesin ini berapa aksis nih. Kalau kita belajar aksis, kita belajar di mesin bubut berapa aksis? Aksis itu arah. 4. Hah? Masuk 4. 2. Mesin bubut itu 2. Nah, mesin press berapa? 4. Kalau mesin press ada 4 Pak, ada yang ke samping, ke depan, ke belakang. Ada 4. Ada satu lagi atas yang dia bisa atas. Ya bisa dari bawah ya kan? Bisa Terus Pak, kan? ya. Bisa. Ya kan? Ya. Pernah nggak? Pernah. Naik dari bawah. Sering. Ya. Nah, bukan 4 sebenarnya, tapi 3. Kenapa? Kita belajar aksis itu X, Y, Z. Ya, dalam permesinan sementara yang mesin seperti itu adalah 3 aksis. Ada yang 4, ada yang 5, tapi itu udah ranah teknologi CNC. Ya. Oke, setelah kalian sudah mengenal dunia mesin yang memang tidak ada di sekolah. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat kepada kalian yang sudah mendapatkan kompetensi tambahan di luar sekolah. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Oke, terakhir di saya soal nanti manajemen waktu dan beberes. Ada tidak jadwal beberes atau piket di kosan? Ayah hente. Untuk jadwal piket nggak ada, tapi cuman kalau ada si ibu kosan kesana pagi-pagi kalau beberes ini langsung ada ya bang gitu. Kemudian masih ibu saya, tapi untuk kamar masing-masing insya Allah lah kalau terlihat berantakan langsung disapu beres. Terus untuk kegiatan PKL berarti kan berangkat pagi atau absen jam berapa absen? Absen jam 8. setengah 8. Kalau Setengah 8. setengah 8. Pulang jam 15. Jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Berarti kalau misalkan lembur pulang jam Lembur jam 3. jam 3. lembur air. jam 3. Jam 3. Masuk jam 7. Pulang Berarti jam jam hari 3. Sabtu ya namanya. Hari Sabtu. Satu minggu. Tapi misalkan lembur anu malam Malam jam setengah 9. setengah 9. Sampai Dari lanjut pagi ini. sampai Lanjut, oke. Nah, untuk kegiatan dari lembur, informasinya seperti apa? Misalkan dari ketua, terus ke divisi atau bagaimana? Informasi sampai produk lembur, kegiatan aja kumaha? Tolong ceritakan. untuk informasi lembur dari atasan manajer Pak menelepon ke Karu Bapak ke divisi press. ke divisi press, lalu menginformasikan ke PKL untuk lembur. Oke. Kalau tidak mau lembur ke Bapak. Nah, kalau misalkan tidak lembur karena tidak fit, misalkan tidak fit, bagaimana itu? Bisa Konfirmasinya ke ke Kepala divisi dulu. kepala divisi. Oke. Terus untuk lembur tadi misalkan, semangat nggak kalian lembur? Kalau lembur malam agak kurang semangat karena Capek juga Pak. capek juga. Kalau lembur Sabtu Gaskeun. semangat gaskeun. Oke. Terus tentang nanti ketika kalian PKL, kan ayah jenuhnya, misalkan kalian jenuh, kumaha tah menyiasati nasakan apakah healing atau kumaha versi kalian kumaha? Untuk mengobati rasa capek kerja, capek kerja kita
futsal, kalau libur lari ke GBLA gitu. Pernah nonton Persib di GBLA? Belum. Ayah pernah? Bener? Saya belum pernah. Terakhir saya soal nanti manajemen uang ya terakhir ya. Bagaimana kalian memanage uang, bekal dari orang tua dan misalkan pemasukan dari perusahaan, ya uang kadir lah di perusahaan. Bagaimana kalian memanage tersebut? Karena kan di Bandung kan luar biasanya Gojek nanti GoFood, godaan terbesar kan GoFood. Bagaimana kalian memanage agar oke lah cukuplah bisa tetap foya-foya tadi? Bagaimana kan? Untuk soal uang, Kalau soal uang, kita menyesuaikan paling target sehari 10.000 lah untuk makan, jajan di kantin gitu Pak. Oke. Berarti kan bisa menyesuaikan kan? Berarti dengan non teh arek hemat mah teu nya proporsional lah bahasa ieu mah. Oke, berarti bisa menyesuaikan kebutuhan. sesuai kebutuhan gitu kan. Cukup sekian ke saya mah Pak Andi, editnya Pak Andi. Cekap cukup sekian saya karena finishing karena finish spot PPT-na. Oke. Cukup sekian di saya. Mudah-mudahan hasil PKLI menjadi pembelajaran yang positif bagi bekal hidup kalian juga ketika kalian engke kerja berarti kan terus terang kumaha atmosfer ataupun lingkungan pekerjaan di industri seperti itu. Ketika kalian merantau di luar kota kurang lebih seperti itu, ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kalian kelak misalkan mau yang ngerantau Pak yang kerja enggak lah seperti itu. Kurang lebih kehidupan di industri. Mohon maaf jika ada yang kurang pas ketika bimbingan PKL. Saya mohon maaf dengan Pak Adi juga. Selamat kalian sudah selesai hingga laporan PKL. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi kalian. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya dan Pak Andi pada kesempatan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup ya Pak Andi ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.